Untuk kelompok ganja silahkan untuk memulai presentasinya untuk diskusi kita hari ini tentang penyalahgunaan ganja ya. Jadi silahkan bertanya melalui chat, sekali lagi itu yang saya sampaikan supaya proses diskusi berjalan dengan lebih lancar. Silahkan untuk kelompok ini untuk menyampaikan informasi. Pak, saya izin untuk share screen ya, Ya, Pak. silahkan. Oke, sudah nampak, silahkan. Baik Pak, selamat siang Pak Yosef, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cornelia NIM 208114001, Immanuela NIM 208114015, Brian NIM 208114019, Maria NIM 208114031, Anastasia NIM 208114032, Fiska NIM 208114164, dan Fajar NIM 208114169. Kami dari Prodi Farmasi. Pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai penyalahgunaan ganja. Next. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketergantungan dan penyalahgunaan nafsa, terutama ganja, itu bukan merupakan masalah baru di Indonesia. Nah, kita seringkali itu melihat di televisi atau media sosial tentang penyalahgunaan narkotika. Dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini cukup banyak. Itu salah satunya penyalahgunaan ganja. Nah, penyalahgunaan ganja di Indonesia ini semakin meluas dan sasarannya itu para remaja. Nah, karena itu kami dari kelompok 4 itu akan membahas mengenai penyalahgunaan ganja. Nah, sebenarnya apa sih ganja itu? Ganja atau nama lainnya itu Cannabis sativa adalah sebenarnya tumbuhan budidaya penghasil serat. Namun, saat ini lebih dikenal sebagai obat narkotika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol atau THC yang dapat membuat pemakainya ini mengalami euforia. Selanjutnya penyebaran penyalahgunaan ganja. Berdasarkan data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, secara global narkoba jenis ganja yang paling banyak digunakan. Prevalensi penyalahgunaan ganja berkisar 2,9% sampai 4,3% per tahun dari populasi penduduk dunia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Tren legalisasi ganja telah diberlakukan Amerika Serikat di New York dan Colorado, Belanda, Jerman, Argentina, Spiritus, Ekuador, Meksiko, Peru, Swiss, Belgia, Brazil, Uruguay, Paraguay, Kolombia, dan Australia. Jenis narkoba yang paling banyak pernah dipakai dalam setahun adalah ganja. Pada setahun terakhir, pakai ganja banyak dipakai oleh kelompok pakai dengan temperatur atau pecandu. Next. Selanjutnya ada dampak penggunaan ganja. Yang pertama, dengan menurunkan kadar THC atau tetrahidrokannabinol, ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Misalnya pada
penderita glukoma. THC memiliki efek analgesik yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. Apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan. Kemudian, zat aktif yang terdapat dalam ganja konon bisa membantu menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu seperti radang usus, kanker, juga dapat meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV atau AIDS, hepatitis C, gangguan stres pasca trauma, glaukoma, epilepsi, dan beberapa penyakit lain. Pengguna ganja demi kepentingan penyembuhan atau obat di beberapa negara telah dilegalkan dengan catatan tidak disalahgunakan. Namun di Indonesia, ganja masih termasuk narkotika kelas 1 dan dilarang penggunaannya dalam bentuk apapun. Selanjutnya, penggunaan ganja memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikis atau mental. Dari segi fisik, ganja dapat menyebabkan kanker paru karena asap ganja mengandung banyak karsinogen sama dengan asap tembakau. Perokok ganja juga terkait dengan radang pada saluran nafas yang besar, peningkatan hambatan jalan nafas, hiperinflasi paru. Perokok ganja lebih cenderung mengalami gejala bronkitis kronis daripada bukan perokok, peningkatan tingkat infeksi pernafasan, dan pneumonia. Kemudian ganja juga mempengaruhi fungsi kognitif defisit dalam pembelajaran verbal, penurunan daya ingat atau memori, dan perhatian. Hal ini dilaporkan pada penggunaan ganja berat dan dikaitkan dengan durasi penggunaan, frekuensi penggunaan, dan dosis kumulatif THC. Perubahan struktur otak dilaporkan terjadi di hipokampus, prefrontal cortex, dan cerebellum pada pengguna ganja kronis. Selain menyebabkan masalah fisik, ganja juga mempengaruhi kesehatan mental, seperti gangguan bipolar, bunuh diri, depresi, kecemasan, dan psikotik. Kemudian dalam dosis intoksikasi yang biasa, ganja menghasilkan rasa nyaman, relaksasi, rasa keramahan, kehilangan kesadaran sementara, termasuk sulit membedakan masa lalu dengan saat ini, memperlambat proses berpikir. Penurunan ikatan jangka pendek pada dosis tinggi ganja dapat menyebabkan panik, delirium toksik, dan psikosis. Next. Kemudian ada contoh kasus penyalahgunaan ganja. Next. Jadi waktu sekitaran bulan April tahun 2021 itu terdapat pesinetron berinisial JS. Dia mengakunya mengkonsumsi ganja setelah lulus SMA dan ditemukan barang bukti sebesar 0,5 gram ganja. Saat itu di daerah Jakarta Selatan pukul jam 3 pagi, JS itu ditangkap dengan rekannya berinisial D, tapi diperiksa sebagai saksi. Tetapi polisi memastikan bahwa D itu bukan juga public figure seperti JS. Polisi mengatakan bahwa terdapat barang bukti, yaitu satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,52 gram, yang kemudian terdapat satu plastik isi juga tembakau dengan berat 44 gram di dalam suatu tas ransel. Polisi juga mengatakan terdapat bukti 2 botol berisikan cairan liquid atau cairan vape yang diduga cairan tersebut adalah ganja sintetis. Awalnya JS ini sempat tidak kooperatif karena dia mengaku menghisap ganjanya itu sudah 2 tahun yang lalu. Dengan alasan ia sulit tidur. Tetapi pada akhirnya setelah dites urin, dia mendapatkan hasil positif gitu. Akhirnya dia mengaku begitu. Next. Oke, selanjutnya adalah faktor pemicu penyalahgunaan ganja. Yang pertama adalah karena faktor keluarga. Keluarga merupakan fondasi yang paling mendasar bagi setiap individu. Nah, keluarga ini biasanya yang menyalahgunakan ganja itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif seperti mengalami frustasi, tekanan jiwa, dan stres.
Banyak orang mencari jalan keluar untuk ketenangan dan kesenangan dirinya sendiri itu dengan melakukan tindakan penyalahgunaan ganja yang semestinya tidak diperlukan. Yang kedua adalah faktor diri sendiri. Penyalahgunaan ganja juga sangat dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk mengetahui bagaimana rasanya apabila ganja itu bisa dikonsumsi. Banyak orang juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk merasakan bagaimana nikmatnya rasa dari ganja tersebut. Biasanya faktor diri sendiri itu dipengaruhi oleh iman. Jika imannya itu tidak kuat, maka seseorang dapat mencoba dan ingin merasakan efek dari ganja tersebut. Tanpa disadari, orang yang sudah menyalahgunakan ganja itu akan ketagihan dan akan melakukannya berulang kali. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh pergaulan. Pergaulan merupakan faktor yang sangat menjadi pengaruh yang paling besar untuk seseorang melakukan penyalahgunaan ganja. Apabila temannya itu mengonsumsi ganja, bisa jadi diri sendiri itu juga akan melakukan penyalahgunaan ganja tersebut. Alasan penyalahgunaan narkoba oleh faktor lingkungan ini biasanya disebabkan oleh seseorang yang takut diremehkan dan diolok-olok ketika dia tidak mengonsumsi ganja, namun berada di lingkungan yang mengonsumsi ganja. Next. Baik, selanjutnya pada slide saat ini kita bisa tahu bagaimana cara penyalahgunaan dari ganja sendiri. Nah, untuk pengguna ganja biasanya itu ganjanya dikeringkan terlebih dahulu, lalu dijadikan rokok. Atau biasa juga ditambahkan ke tembakau gitu. Selanjutnya akan dibakar dan dihisap. Next. Oke, selanjutnya itu ada upaya penanggulangan penyalahgunaan ganja. Untuk upayanya itu ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya referensif. Next. Baik, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Itu udah selesai. Sudah, Pak. Oh, Sudah tapi kok sampai. tiba-tiba hilang gitu. Iya. Yang tadi terakhir upaya preventif toh? Iya. Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. ya slide-nya. Tak pikir masih dilanjutkan. Oh ya sudah. Oke, sementara ada 2 pertanyaan sih sambil dijawab dulu aja 2 pertanyaan itu sambil yang lain nanti mungkin menyusul. Yang lain silahkan menyusul ya pertanyaannya ya. Sementara sudah ada 2. Ya, yang bisa dulu aja dijawab dulu. Ada 2 pertanyaan, mengapa ganja begitu disukai? Karena terlihat dari tingginya penyalahgunaan ganja di Indonesia, lalu terkait dengan dosis. Pada yang ketiga, punya Kusuma, ganja sudah tidak diperbolehkan dikonsumsi, terus apakah sekarang masih boleh atau tidak sih biji ganja itu dibuat bumbu masakan? Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Ya silakan. Baik, Pak, kami berdiskusi sebentar ya, Pak. Kami mau berdiskusi sebentar gitu. Boleh. Ya, terima kasih, Pak. Boleh. Ya, tadi sudah disampaikan teman-teman tentang penyalahgunaan ganja. Ya, sambil mereka diskusi, saya isi dengan obrolan saja. Memang ganja ini sesuatu yang kontroversial, banyak disalahgunakan, tapi sekaligus di banyak negara ganja ini banyak yang minta untuk dilegalkan karena ternyata juga memiliki khasiat untuk mengobati suatu penyakit. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok ini bahwa di Indonesia belum masalah dilegalkan ini belum dan masih menjadi narkoba yang dilarang untuk digunakan dalam arti karena memang dampaknya yang dianggap banyak merugikan seperti itu. Oke, ya ini masih ada pertanyaan lagi, cukup banyak ya.
dua upaya tadi preventif sama saya juga tiba-tiba berhenti ya. Pertanyaannya Vito tadi menarik juga. Bagaimana status hukum di Indonesia? Narkoba dan seks saling berhubungan. Orang yang kecanduan narkoba biasanya lebih mungkin melakukan seks bebas. Saya pernah dengar juga bahwa ekstasi atau sabu bisa meningkatkan gairah seksual. Bagaimana dengan ganja? Apakah menaikkan gairah seksual juga? Oke. Upaya yang bisa dijalankan. Oke, ya silakan dipilih dulu aja teman-teman. Tidak usah semua, ya. Dipilih saja 3 atau 4 pertanyaan untuk dijawab ya. Sambil kita mendengarkan. Untuk yang bukan dari anggota kelompok ganja ini, mungkin ada yang mau menyampaikan informasi tambahan terkait ganja ini yang belum tersampaikan oleh kelompok presentator. Silakan loh. Informasi tambahan yang mungkin Anda tahu untuk mengisi waktu ya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Masih ada pertanyaan lagi rupanya. Ya, bagaimana kelompok ini? Apakah sudah ada yang bisa mulai dijawab? Baik Pak, saya mau mencoba menjawab untuk silakan. pertanyaan dari Patricia Putri. Tadi pertanyaan dari Patricia Putri itu, narkoba dan seks ini kan sepertinya saling berhubungan. Orang yang kecanduan narkoba biasanya lebih mungkin untuk melakukan seks bebas. Saya pernah dengar juga bahwa ekstasi atau sabu itu bisa meningkatkan gairah seksual. Nah, bagaimana dengan ganja? Apakah menaikkan dari gairah seksual juga? Baik, ganja memang memberikan efek halusinasi seperti sering tertawa, perasaan senang, dan suka berhayal. Namun, untuk perilaku seksual tidak membuat gairah seksual seseorang meningkat. Justru sebaliknya, ganja tidak meningkatkan gairah seksual karena sistem kerja zat ini justru menekan dopamin untuk keluar dari otak. Jadi zat ganja bekerja menahan zat dopamin untuk tidak keluar dari otak dan lebih meningkatkan perasaan halusinasi seseorang penyalahgunaan. Seperti itu untuk Patricia Putri, apakah menjawab? Gimana Mbak Patricia? Apakah sudah cocok? Oh, malah belum ada tanggapan. Ya, secara umum memang penggunaan narkoba bisa memicu berbagai dampak. Entah dampak kriminalitas ataupun dampak masalah perilaku seks bebas. Itu secara umum itu memang ke arah sana ya, ke arah sana memicu hal tersebut ya. Kalau secara umum betul ya, secara umum. Oke, lanjut aja next. Karena Mbak Patricianya belum bisa dihubungi. Silahkan Ya, dijawab Pak, lagi. sudah menjawab. Terima kasih, Oh ya, oke. Bapak dan kelompok presentasi. Oke. Baik, mungkin saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari Dominikus Brahma. Tadi pertanyaannya kan bagaimana status hukum ganja di Indonesia. Nah, untuk saat ini pemerintah masih melarang pembudidayaan, penggunaan maupun peredaran ganja. Karena ganja termasuk narkotika golongan 1, yang artinya ganja tidak dapat digunakan
untuk kesehatan dan dianggap berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ganja dipercaya memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Posisi ganja sebagai narkotika golongan 1 menyebabkan penggunaan ganja terancam hukuman paling berat dibandingkan dengan penggunaan narkotika di golongan lain. Apakah menjawab, Dominikus? Oh iya, baik. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sebastian Vito. Pertanyaan itu bagaimana dijelaskan ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan ganja. Nah, penanggulangannya itu yang pertama adalah dengan cara preventif. Preventif sendiri memiliki pengertian adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Jadi kalau secara gampangnya itu untuk mencegahnya gitu. Nah, upaya ini contohnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bisa lewat sosialisasi itu ditujukan untuk siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah upaya represif. Upaya represif adalah suatu upaya untuk penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Nah, contohnya adalah mencari informasi dari masyarakat mengenai keberadaan ladang ganja, dan setelah itu ladang itu ditemukan maka dilakukan pemusnahan. Seperti itu, Vito, apakah menjawab? Gimana Mas Vito? Ya, saya rasa jawabannya Fiska oke ya. Preventif tuh dengan misalnya turun ke lapangan untuk ke SMP, SMA, ke mahasiswa untuk menjelaskan bahaya penggunaan narkoba khususnya ganja. Itu betul upaya preventif. Kalau rehab yang tadi upaya yang satu, kalau menemukan sebuah tempat yang memang itu diperkirakan ladang ganja, maka kita harus lapor ke polisi dan biarkan polisi yang melakukan tindakan apa yang harus dilakukan, mengingat ganja itu status hukumnya masih sebagai narkoba yang tidak boleh digunakan maupun diperjualbelikan dan sebagainya. Ya, itu saya rasa tadi jawaban sebelumnya terkait status hukum itu sudah benar sekali. Oke, silakan, ada yang mau dijawab lagi? Masih banyak nih pertanyaannya. Nanti salah satu anggota kelompok mencatat semua pertanyaan dan jawaban ya. Jadi yang dijawab kan tidak semua, tapi nanti di di hasil tanya jawab nanti disampaikan ke ketua kelas, semuanya dijawab. Ini mana lagi yang mau dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Wening, Pak. Yang silakan. Mengapa remaja itu menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara mengatasi atau menanggapinya. Nah, generasi muda itu kan cenderung rentan terhadap penyalahgunaan narkoba itu khususnya ganja karena masa remaja itu kan masih labil dan rasa ingin tahunya itu kuat. Dan sekarang banyak remaja yang merokok atau minum minuman keras gitu, dan setelah itu nanti itu mereka bisa aja kepo atau ingin tahu gitu terhadap narkoba itu dan akhirnya mencoba. Nah, karena remaja itu labil dan rasa ingin tahunya kuat, itu menjadi peluang bagi pengedar atau seseorang untuk mempengaruhi mereka untuk mencoba narkoba dan akhirnya itu nanti akan ketergantungan. Dan cara mengatasinya itu dengan kepedulian dan pembentukan karakter bagi mereka. Nah, kondisi lingkungan seperti keluarga, pertemanan gitu sangat penting terhadap pembentukan karakter. Dan jika remaja memiliki karakter yang kuat, maka mereka itu dapat memilah antara hal negatif dan positif. Jadi, peran seperti guru, orang tua itu sangat penting supaya remaja itu memiliki pengetahuan dan mental yang kuat untuk menolak narkoba. Seperti itu, Wening. Apa menjawab? Gimana Mbak Wening? Ya, saya rasa jawabannya Cornelia bagus sekali ya.
Di remaja adalah seseorang dewasa yang sebenarnya sudah dewasa ya, tapi mungkin karena masih dalam bentuk pencarian jati diri, masih mudah dipengaruhi oleh banyak hal, apalagi kecenderungan untuk menggunakan rokok dan minum-minuman keras itu masih ada. Dan seperti kuliah awal-awal kita dulu, bahwa rokok maupun minum-minuman keras seperti alkohol itu adalah pintu masuk untuk menyalahgunakan narkoba yang lain ya, itu kan secara informasi awal memang demikian. Jadi ditambah dengan remaja yang masih ingin tahunya lebih besar, sifat komprominya lebih mudah, ini menyebabkan ingin coba-coba ya. Saya rasa itu semua sesuai dengan informasi-informasi awal yang sudah saya sampaikan di awal-awal kuliah. Oke. Bagus Mbak Cornelia jawabannya. Oke. Silahkan, ada lagi yang mau dijawab? Ayo, ini banyak banget ini pertanyaannya nih. Ayo, sebisa mungkin dijawab. Jangan lupa notulennya ya. Yo, mana yang yang mau dijawab lagi? Pak, saya mungkin mau mencoba menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, Pak. Oh ya, yang pertama ya. Oke. Ya, yang kalau dilihat dari tingginya penyalahgunaan ganja di Indonesia, mengapa ganja itu begitu disukai? Kami pikir karena pemakaian ganja ini kan cukup mudah ya, tidak memerlukan alat yang sudah dicari, karena sebagian besar caranya itu dibakar lalu dihisap asapnya dan dicampur dengan rokok. Juga bisa diseduh seperti teh lalu diminum gitu. Jadi penggunaannya itu gampang. Terus juga ini kami dapat di jurnal itu, seperti di Aceh itu membeli 6 linting ganja itu hanya 25.000. Jadi harganya itu sangat terjangkau. Jadi kedua hal itu, yaitu penggunaannya mudah dan harganya relatif murah, jadi penggunaannya sangat diminati Pak di Indonesia. Oke. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ada berbasis data ya. Dari artikel di jurnal dan sebagainya. Saya senang jawabannya seperti itu, ada berbasis data. Nah, ini untuk teman-teman semua juga mengingat kuliah ini lebih banyak untuk angkatan yang muda-muda. Jadi bagaimana menjawab berbasis data adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Terima kasih Mbak Immanuel untuk jawabannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi deh untuk dijawab, silahkan sebelum kita beralih ke kelompok yang kedua. Satu lagi, mana? Pilih. Silahkan. Silahkan, ayo dipilih. Bagaimana kelompok ini mau menjawab yang mana? Silahkan. Pak, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Eunike Irene Tiastuti. Oke. Jadi pertanyaannya itu, jika memang ganja dilarang digunakan dan dibudidayakan di Indonesia, lalu bagaimana seseorang dapat mengkonsumsi ganja? Atau bagaimana pengguna mendapatkannya? Dan menurut Anda, upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penggunaan ganja? Oke, jadi biasanya kalau namanya juga tergolong narkotika, otomatis mereka itu mendapatkannya secara ilegal gitu. Mau walaupun pemerintah mengetahui suatu lokasi yang tempat budidaya ganja lalu dibakar dan kita merasa bahwa di situ udah selesai gitu, ganjanya udah tidak bisa mereka temukan, tapi tetap aja mereka akan mendapatkannya secara ilegal gitu.
Lalu cara mengkonsumsi ganja sudah dijelaskan tadi waktu presentasi, itu mereka mengkeringkannya terlebih dahulu, lalu biasa dicampur di tembakau atau di linting, terus tadi juga sempat dijelaskan oleh teman saya, IMA bisa diseduh menggunakan, dijadikan sebagai teh. Lalu kemudian untuk upaya yang bisa digunakan itu juga tadi udah dijelaskan, upaya dari pemerintah itu secara preventif dan juga represif. Seperti itu. Untuk Kak Eunika, apakah sudah menjawab? Gimana Mbak Niko? Gimana Mbak Niko? Oh, sudah menjawabnya. Terima kasih. Oke. Baik. Baik teman-teman ya, kita untuk diskusi tentang ganja ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya.